bukan menjadi penghias, tapi menjadi pembukti bahwa kita intim dengan Tuhan. Bukan menjadi penghias supaya orang kenal, oh luar biasa dia punya doa, oh kencan dia punya baca Alkitab, kencan dia punya pelayanan, luar biasa. Tapi orang bisa melihat sehari-hari hidup kita, dan tanpa kita bicara kita doa berapa jam, orang sudah tahu bahwa ini orang dekat dengan Tuhan. Hidupnya dekat dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Nah, sekarang kita dihadapkan kepada hal kebenaran yang sangat mudah untuk dimengerti. Apa itu? Pada mula pertama adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Makanya dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17, iman datang dari mendengar firman. Jadi sederhana. Sekarang tidak sulit kita nangkap kan? Karena kita semua punya Alkitab, kita semua punya ayat-ayat, dan dikatakan itu harus bukan cuma hafal. Memang ada beberapa gereja yang melakukan gerakan hafal Alkitab. Bagus itu, bagus. Gerakan menghafal ayat, bagus. Maksudnya supaya satu saat di zaman ketika firman Allah diangkat dari muka bumi ini dan tidak ada lagi firman dan Alkitab tidak ada lagi, oleh karena orang kemudian menjadi letih lesu karena tidak ada firman, orang cari-cari sana sini tidak ada lagi, maka dia so hafal itu ayat. Bagus juga. Ya, walaupun dia punya pemahaman baru sampai di situ. Sebagai pengganti daripada lenyapnya firman, kasih pindah cepat-cepat di ingatan melalui menghafal. Cukupkah itu? Kemudian kita berkata, firmanku ada di dalam kamu. Oke, boleh juga. Boleh. Terus bagaimana kita menikmati keintiman ini? Banyak orang tidak memahami bahwa kehadiran firman Allah dalam hidup setiap orang percaya adalah cara untuk orang percaya itu bisa menikmati keintimannya dengan Tuhan atau tidak. Kenapa, saudara? Di saat kita berdoa, kita mengadakan persekutuan dengan Tuhan. Ada pelajaran doa, ada pelajaran penyembahan kan? Kita sudah belajar itu. Kemudian di dalamnya penuh dengan permintaan. Apalagi doa syafaat. Bukan main, puluhan permintaan. Apalagi doa untuk bangsa dan negara. Dari Aceh sampai ke Timika. Dan dari Sanger sampai Pulau Rote. Semua dia doakan. Terus kapan Tuhan berbicara? Kalau kita terus berbicara. Kapan? Supaya Tuhan berbicara, maka dia berfirman. Pada saat dia berfirman, bentuk firman itu datang pada kita. Kemudian bentuk firman itu menjadi isinya adalah kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Nah, sekarang kembali pada kita. Apakah firman yang kita dengar itu hanya sekedar pengetahuan ada tertulis?
maka kita tidak akan pernah menikmatinya. Apakah firman itu yang kita dengar? Kalau hanya sampai sekedar ada tertulis dan ada ayat yang berbunyi demikian, maka itu hanya sebatas pengetahuan. Kita tidak menikmati keintimannya. Tidak. Padahal kita tahu, firman itu adalah jawaban atas setiap persoalan hidup kita. Nah, itu sebabnya firman Tuhan hadir di dalam hidup kita dan dikatakan dia harus tinggal di dalam kamu. Baru kamu boleh minta apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Baik, kita baca satu ayat lagi. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 23. Sudah dapat? Kita baca. 2, 3. Jawab Yesus, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Oke. Saya ingin buat satu contoh. Coba saudara sementara sekarang ini sedang renungkan. Dan munculkan dengan cepat firman Tuhan apa yang saudara ingat saat ini. Pikirkan, renungkan dulu. Ada? Sudah mulai muncul? Ada salah satu ayat yang saudara ingat? Ada? Sudah? Saya akan berikan contoh. Saya beri kesempatan dulu saudara ingat ayat firman Tuhan. Ada? Sudah? Sudah muncul? Sudah muncul? Sudah muncul? Apa isinya? Apa isinya? Oke. Ibu ini tiba-tiba dalam Roh Kudus mengingatkan dalam ingatan Roma 8:28. Jangan buka Alkitab, ada di dalam kamu. Tutup semua Alkitab. Oke ya, yang ada dalam sini kan? Iya. Jadi ibu ini mengingat Roma 8:28. Apa isinya itu? Ya isinya adalah bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Sudah nikmati? Saudara juga tahu ada ayat itu? Tahu? Saudara sudah nikmati? Belum nikmati. Baru ada tertulis. Baru ada tertulis. Sebagai pengetahuan. Kenapa kita ingat? Dia ada di sini. Di memori. Nah, ayat ini, firman ini. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi dengan sangat real perkataan Allah sendiri sudah ada di memori kita. Berarti sudah ada di dalam bahagian daripada wadah tubuh kita ini yang tempat kediamannya. Dan ada firman yang diingat, yaitu Roma 8 ayat 28. Mungkin ayatnya kita tidak hafal, tapi seringkali muncul ayat-ayat itu. Ketika dia muncul ayat-ayat itu, Tuhan sudah mempersiapkan
bukan hanya jawaban atas masalah yang sedang kita hadapi, sekaligus Tuhan mau saudara menikmati keintiman bersama dengan Tuhan, dengan menikmati apa yang tertulis di dalam ayat firman Tuhan itu. Bisa nangkap apa yang saya maksud? Oke, saya lanjut. Jadi bagaimana supaya ayat-ayat firman Tuhan ini kita nikmati? Dan ketika kita nikmati, itu berarti kita menikmati keintiman secara real di alam nyata. Saat kita menikmati itu kalimat-kalimat yang ada di dalam ayat itu, berarti kita sedang menikmati Tuhan yang adalah firman. Firman yang adalah Allah sendiri. Ini luar biasa saudara. Ini cara, ini bentuk daripada bagaimana menikmati keintiman Tuhan di alam nyata. Tidak usah rasa-rasa baspok. Kita rasa bastrob. Tuhan hadir. Allah maha hadir. Iblis tidak maha hadir. Kalau Allah maha hadir, di mana saja dia berada. Jadi ini pengalaman keseharian, di mana firman Allah ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana supaya ini terjadi? Kita baca satu ayat. Asalkan kita siap untuk menikmati. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12, ya, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, ini yang kita tidak mau. Saudara tahu? Nikmatnya seperti itu ayat. Ini yang membuat orang tidak suka intim dengan Tuhan. Kalau gambar yang ditayangkan intim dengan Tuhan itu ada di dalam dekapan kasih Tuhan. Coba tolong kasih singkir itu. Papan tulis ya, dikasih hidup. Nah, kita lihat itu gambar. Sabar ya, dikasih hidup dulu itu. Jadi umumnya kita punya pemahaman intim dengan Tuhan itu, apalagi kalimat nyanyian yang kemarin apa? Sungguh indah ditinggal di dalam dekapan kasih-Mu. Kemudian dia menangis di pundaknya Tuhan, seperti itu gambar. Itu sebabnya orang-orang seperti ini kadangkala tidak memahami. Dia tak puas-puas ketika dia dengan Tuhan berduaan, entah di kamar doa, entah di kamar puasa dan lain sebagainya. Akan tetapi ia tidak bisa mewujud nyatakan bagaimana keintimannya dengan Tuhan di alam nyata. Gini kan? Tinggal dalam
indahnya dekapan kasih-Mu. Tapi coba baca lagi tuh Ibrani. Coba baca dulu Ibrani. Ibrani 4 tadi ya. Oke, ayat 12. Sudah? 2, 3. Tahan di situ ya. Bu, jangan kasih tanda itu Alkitab. Jadi umumnya kita anggap intim dengan Tuhan itu seperti ini kan? Luar biasa. Tinggal dalam indahnya. Memang kalau kita lagi nikmati hadirat Tuhan, rasanya tidak mau amin. Lebih banyak air mata berlinang-linang, lebih dinikmati. Dan kadang-kadang juga, oh haleluya, karena dia asin. Hah? Tapi begitu amin, apa yang terjadi? Kita masuk ke alam nyata hidup sehari-hari. Ternyata di mana itu Tuhan dekapan kasih-Mu? Nah, firman Allah itu hidup. Jangan lupa, hidup. Firman Allah itu hidup. Apa maksudnya? Firman Allah itu hidup. Kalau firman Allah itu hidup, berarti apa isi dari ayat-ayat itu akan hadir dalam wujud nyata sesuai isinya. Bisa nangkap ini kalimat? Saya ulangi. Firman Allah itu hidup, bukan hanya sekedar tulisan. Jadi kalau firman Allah itu hidup, maka firman Allah itu akan hadir dalam bentuk wujud nyata sesuai isinya. Oke? Baik. Jadi kalau tadi isinya adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Apa yang akan terjadi? Berarti karena firman Allah itu hidup, maka dia akan hadir dengan sangat nyata. Apa bentuknya? Bentuknya namanya realita hidup. Apa bentuk peristiwanya? Tergantung apa isi ayat itu. Sudah nangkap sekarang ya? Sudah nangkap. Nah, ketika isi kalimat ayat itu menjadi real, maka kitalah yang menghadapinya. Apa yang kita alami? Seperti ayat tadi. Diproses, dibentuk, lebih tajam dari pedang bermata dua, dia tusuk sampai di dalam, dia pisahkan jiwa dan roh.
Dia pisahkan sendi, tulang dan daging dan sendi-sendi dan sumsum. Oh memang. Ini kalau ibu, pokoknya bukan cuma ibu, siapa yang mengerti tentang bagaimana mempergunakan itu pedang ataupun juga parang atau pisau yang ada di dapur membersihkan daging di pokoknya operasi. Mendatangkan kebajikan. Tapi itu hasilnya, mendatangkan kebajikan itu adalah hasilnya. Tapi ketika mulai ditusuk sampai ke dalam, oh, siapa orang ditusuk tidak sakit? Karena jarum saja sakit, karena pisau saja sakit, apalagi ditusuk jauh ke dalam. Pisahkan sumsum, tulang dan lain sebagainya, sendi, jiwa dan roh. Habis. Nah, persoalannya banyak orang tidak mau menikmati keintiman dengan Tuhan karena tidak siap menikmati ini. Seharusnya apa yang diharapkan? Tuhan balas. Dia berdoa, matamu Tuhan melihat hambamu diperlakukan tidak adil. Bagi dia Tuhan, bagi dia. Tuhan balas Tuhan. Bukankah engkau berfirman, pembalasan adalah hakmu? Jadi aku tidak membalas Tuhan, tapi balaslah. Apa Tuhan dengar? Tuhan dengar. Apa Tuhan jawab? Tidak. Mintalah apa yang kamu kehendaki. Oke, sebentar. Kita akan bahas itu. Jadi saudara, inilah yang seringkali kita tidak paham. Oke, satu lagi, baru selesai. Di sini lagi. Firman Tuhan apa yang saudara ingat? Yang tadi di sana sudah sampaikan. Apa? Apa yang saudara sempat ingat? Coba munculkan. Apa? Efesus 6 ayat 10. Isinya? Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam kekuatan kuasanya. Tuhan mengatakan, hendaklah kamu kuat. Hendaklah kamu kuat dengan kekuatan kuasanya. Bagus kan? Maka firman ini hadir dalam wujud nyata. Dalam dunia real, dalam bentuk peristiwa. Tergantung apa bentuknya. Bagaimana kita memahami? Sederhana. Banyak orang berkata, aduh puji Tuhan, rugi kamu tidak dalam kebaktian. Firman Tuhan tadi sangat menguatkan. Dia punya tema, dia punya ayat nats. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dengan kekuatan kuat kuasanya. Sayang kamu tidak datang. Saya dikuatkan. Ulang dia. Dia tidak memahami dengan mendalam. Dia hanya menerima. Memang bagus dia menerima kekuatan, penghiburan, dimotivasi. Pulang dengan ini. Dia tidak tahu kalau firman Allah itu hidup. Dia tidak tahu kalau firman Allah itu bukan cuma ada pada mulut pengkhotbah. Firman Allah itu hadir di alam nyata. Bagaimana hadirnya? Sederhana. Hendaklah kamu kuat. Kekuatan dibutuhkan untuk orang yang apa? Nangkap ya? Kekuatan dibutuhkan untuk orang apa? Orang lemah. Kalau kita menghadapi segala sesuatu dalam kondisi fit, ya no problem. Tidak ada. Kita lagi kuat, kita lagi senang, makanya kita berkata, tadi ayat firman Tuhan luar biasa, memotivasi kita, hendaklah kamu kuat, kami pulang dengan segar. Daripada itu tamu kemarin pendeta datang cuma ngomel-ngomel, marah-marah di mimbar, dengan yang lalu cuma lucu-lucu di mimbar. Ini kali pengkhotbah berkata, hendaklah kamu kuat. Luar biasa. Dia tidak tahu bahwa 1 minggu kemudian akan terjadi sesuatu hal dalam kondisi dia dalam keadaan yang sangat lemah. Bisa nangkap sekarang ya? Dan di saat dia dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya,
Kemudian dia lupa ini ayat. Kalau ada ayat, hendaklah kamu kuat. Kenapa? Satu minggu lalu. Entah peristiwa apa, dia kecewa, dia lemah. Kemudian yang bikin dia lemah, sama-sama orang gereja, sama-sama pelayan Tuhan, kondisi ini. Aduh, terus pertanyaannya, apakah yang akan terlontar dan suasana akibat suasana kondisi seperti ini dari mulut kita ketika kita dalam keadaan tak berdaya? Kalau kita lagi kuat ditimpa masalah, oh, tidak ada masalah. Kita hadapi. Tapi dalam keadaan yang tidak dapat berdaya, tiba-tiba ada masalah, apa yang kita akan lakukan? Nah, disinilah. Padahal justru ayat itu hadir, hendaklah kamu kuat, supaya pada saat kita lemah tidak berdaya, kita ingat ini ada firman Allah. Hendaklah kamu kuat dalam kekuatan kuat kuasanya. Dan firman Allah yang datang ini, yang kalimatnya seperti ini, adalah kesempatan bagi kita untuk menikmati kekuatan Tuhan di dalam kelemahan. Sehingga secara real kita boleh nikmati kehadirannya. Dan itulah keintiman dengan Tuhan. Menikmati keintiman. Jadi jangan saudara berpikir menikmati keintiman dengan Tuhan. Oh, di awan-awan. Ada di awan-awan kemuliaan dengan Tuhan. Tidak injak tanah. Tidak ada masalah. Tidak ada problem. Oh, indahnya dalam dekapan kasih-Mu. Nah, ayat itu apapun isinya, itu semua adalah dekapan kasih Tuhan. Makanya dikatakan firman itu hidup. Oh, tidak adil yang di tengah belum ya? Di tengah sini baris tengah. Kurang mau terima kelar. Ada ayat yang saudara ingat? Apa? Ayat apa yang diingat? Ulangan 2 ayat 1. Apa isinya itu? Iya. Coba baca. Ulangan 28 ya. Ulangan 28 ayat 1. Sudah? Sudah dapat? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Sangat jelas. Maka dia akan hadir dalam peristiwa. Karena firman itu hidup. Dia bukan di udara. Dia bukan hanya kalimat. Tapi real. Jadi kalau dikatakan, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka kita akan diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Artinya, Tuhan akan memperhadapkan kita dengan berbagai realita untuk kita mengambil keputusan, memilih apa perintah Tuhan atau memilih apa kehendak kita. Segala kan? Segala. Bukan cuma satu. Berarti segala, firman Tuhan akan muncul di seluruh aspek hidup kita. Dia akan muncul tentang kejujuran, dia akan muncul tentang ketaatan, dan berbagai macam. Segala perintahnya. Dia hadir, langsung hadir. Nah, kita ini umumnya tidak mau firman itu hadir. Kita hanya mau ada tertulis. Supaya kalau kita usir iblis, kita pakai seperti Tuhan Yesus. Hai iblis, ada tertulis. Nah, itu kalau ada serangan iblis. Tuhan mau kita menikmati ini di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya. Nah, saudara. Inilah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita.
Nah, sekarang terakhir. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Oke, ini yang saya akan jelaskan supaya saudara bisa paham. Kenapa tadi saya katakan bukan hanya sekedar jawaban doa. Sebab umumnya kita hanya menangkap di situ. Dan kita menjadi kecewa ketika tidak dikabulkan. Perhatikan urut-urutannya. Kita sebagai orang percaya, ada firman, ada Allah, yang adalah firman, yang adalah roh ada di dalam diri kita. Ia mau menyatu dengan kita, bukan saat saja kita berdua-duaan dalam hubungan pribadi. Ia mau kita menikmati di dalam kehidupan nyata, real. Tubuh, jiwa, roh kita menikmati keintiman bersama dengan Tuhan. Makanya dikatakan firman-Nya ada di dalam kamu. Bukan cuma kita ada di dalam Dia, tapi firman-Nya ada di dalam kamu. Sudah ada ayat yang kita miliki. Firman tertulis yang kita miliki sudah ada. Dan firman tertulis yang kita miliki itu bukan hanya sekedar tulisan, tapi dia hidup, hadir. Ketika dan sekaligus firman yang hadir itu adalah jawaban bagi persoalan yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan nyata. Di dalam kita menjalani kehidupan kita. Ketika muncul masalah, Tuhan memberikan jawaban melalui firman-Nya. Hadir bersama dengan peristiwa yang ada sedang kita hadapi. Kenapa dia hadir begitu cepat? Karena dikatakan Allah menyertai kita. Dan caranya Allah menyertai kita, dia tinggal di dalam kita. Dan Roh Kudus mengingatkan dan menghadirkan firman sebagai jawaban daripada apa yang sedang kita hadapi. Itu sebabnya kenapa firman yang hidup itu dia hidup dan juga hadir di dalam hidup sehari-hari seiring dengan peristiwa itu. Sekarang, apa yang kita kehendaki ketika sedang menghadapi masalah? Dan apa yang membuat kita berdoa ketika kita menghadapi problem? Bukankah isi doa kita supaya dijawab? Itu kan kehendak kita. Kita punya kehendak ini masalah terselesaikan. Karena masalah kita ingin kehendak kita masalah terselesaikan, Tuhan jawab dengan firman-Nya untuk kita lakukan. Tapi kita tidak mau lakukan. Pada saat kita lakukan, kita sekaligus menikmati keintiman dengan Tuhan dalam proses menuju jawaban yang ujungnya adalah jawaban yang kita kehendaki atas masalah itu. Tapi kita tidak mau jalani. Kenapa? Karena firman itu memisahkan sumsum dan tulang-tulang. Itu yang kita tidak mau. Nah tadi ayat-ayatnya ada ayat berkat, ada ayat kuat, ada ayat Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Saya kasih contoh sedikit berat. Ketika saudara dan satu dengan yang lain cekcok, berselisih, kemudian tidak terselesaikan, kemudian muncul suatu entah cekcoknya itu karena ya tentu ada masalah, yang satu dirugikan atau yang satu disakiti dan lain sebagainya. Kemudian muncul kejengkelan. Kejengkelan ini bertumbuh, bersemi lebih lanjut. Dia tumbuh subur, kemudian jadi
marahan. Dari jengkel, kita cuma jengkel, berarti baru marah yang paling ringan. Jadi marah. Kemarahan tidak dapat disalurkan. Dia jadi akar pahit, kedendaman, sakit hati. Terus kita mau Tuhan menyelesaikan. Iya kan? Karena kita orang percaya, Tuhan selalu hadir dalam setiap peristiwa. Dan kita juga berdoa dengan doa kalimat yang masih rohani. Bukan seperti tadi itu, Tuhan bagi dia. Nah, Tuhan biar engkau bekerja. Biar engkau menjamah hatinya. Nah, ini begini. Dia serahkan semua Tuhan, biar engkau begini, biar engkau melakukan ini, biar engkau melakukan ini. Tunggu punya tunggu, di sana tidak pernah berubah. Tunggu punya tunggu, tidak ada jawaban. Dan ini juga makin lama disimpan, makin, apalagi ada yang bak kompor. Oh, kalau kita tidak tunggu menit. Nah, walaupun dia tidak sambung tapi so mengerti isinya. Masa kan mesti sabar. Nah. Tetapi ketika dia berdoa, Tuhan berfirman apa? Datang ayat, jalan penyelesaian. Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Kalau disuruh mengasihi orang yang mengasihi saudara, kita akan, nikmat, cinta dengan cinta baku dapat. Orang tua bilang tai gigi rasa coklat. Hah? Tapi kalau disuruh mencintai musuh, boleh mati. Aduh, baik. Lebih baik kita mati. Dia sumpah DP diri. Hah? Bagaimana? Ya kan? Tunggu. Jadi sulit. Kenapa untuk dilakukan? Kenapa? Dia rupa padang. Dia tikam dalam sekali. Ini kehendak Tuhan terlalu sadis. Kok mesti lagi mencintai musuh? Para sini sama nih. Padahal dia tikam dalam sekali. Dia pisahkan jiwa dan roh. Dia pisahkan sumsum dan tulang-tulang. Sehingga tidak ada sisa untuk dibikin kaledo. Karena tulang tinggal tulang. Ya, makanya kalau di Jawa susah sekali bikin kaledo. Kalau kita di sini beli tulang masih ada DP sisa daging. Tapi kalau di kota-kota besar apalagi di mall, tulang ya tulang. Tidak ada DP daging biar sedikit. Mau? Tidak rasa sakit. Nah, inilah yang membuat dia tunggu lebih lama Tuhan bekerja, malah datang ayat. Bukan cuma ngasih musuhmu. Apabila musuhmu lapar. Enak. Apabila musuhmu haus. Siapa di sini ya? Minta maaf ya, saya cuma mau tanya. Siapa di sini yang sudah pernah melakukan itu? Coba bayangkan. Coba kita lihat ke belakang. Tidak ada angkat tangan. Dan yang di belakang juga gampang lihat ke depan. Di depan juga tidak ada angkat tangan. Siapa yang sudah pernah melakukan ini? Saya tidak lihat. Berat kan? Terus bagaimana bisa menikmati keintiman dengan Tuhan? Jadi sama saudara. Dia punya proses ini rupa pedang yang menikam sangat dalam dan memisah. Ini berarti kita ini menikmati keintiman dengan Tuhan. Jadi menikmati bagaimana proses sakitnya diproses oleh Tuhan. Sakitnya ini daging, itulah nikmatnya intim dengan Tuhan. Di alam nyata, dalam hidup sehari-hari, banyak orang menikmati keintiman dengan Tuhan sama dengan kalau sesama manusia. Dia kalau so datang, so curhat, so menangis di pundak,
sudah lega. Persoalan tidak selesai. Karena begitu amin, mulai lagi perpanjang. Nah, ada banyak orang menikmati keintiman dengan Tuhan sesaat, tetapi tidak di dalam hidup hari-hari. Ini bukan seperti itu. Kita apa gunanya menikmati sesaat? Oh, kita di hadiratnya. Hadiratnya itu ada di mana-mana. Karena Tuhan maha hadir. Nyanyi, hanya Engkau yang tahu segala. Memang cuma Tuhan yang tahu. Jadi kadang-kadang lo kasihan, ini semua bikin sakit hati. Cuma Tuhan yang tahu. Hanya Engkau yang mengenal isi hatiku. Mereka semua tidak. Anak-anak tidak tahu. Anak-anak bikin sakit hati. Suami lebih lagi. Istri sama. Ini semua. Hanya Engkau. Kemudian begitu dia amin, dia keluar. Baik tua yang rupa macan baru pulang. Anak yang durhaka itu baru pulang. Malah lagi. Gimana? Datang ke kebaktian, orang pertama yang dijumpai di gereja, so itu DP musuh. Bagaimana? Oh, kita baru tahu paling kalau dia masuk pagi. Kalau gitu minggu depan kita masuk malam. Nah, tidak selesai kan? Jadi saudara, sama dengan sebuah kalimat. Cinta itu akan bertambah indah jika disertai air mata. Dan keindahan cinta bukan pada kehidupan mewah, tapi pada linangan air mata. Jadi sama, ketika Tuhan memproses kita, aduh Tuhan, dosa kita, masa kita mau dulu minta maaf? Sebenarnya kita tidak apa-apa, tak cuma dia. Padahal bukan, dia tunggu orang itu duluan sama dia. Maksudnya kalau orang itu sudah duluan bategor, duluan datang sama dia, ya sudah, kita juga cair, apa boleh buat, tidak ada apa-apa. Bukan, tapi Tuhan mau, hendaklah kamu yang rohani yang duluan. Gimana? Karena memang dia tidak bisa, dia belum rohani. Nikmatilah, nikmati keintiman bersama dengan Tuhan dengan cara menikmati ayat-ayat firman Tuhan yang hidup itu dalam hidup kita. Oke, kita berdoa. Kita nyanyi nyanyian yang minggu lalu. Bagai rusa. Oke, pakai ini aja ya. Siapa tahu di sana gambarnya sarang laba-laba lagi. Bagai rusa yang haus.